Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbincang, ngobrol santai tentang perkara pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan kaum muslimin. Bagaimana tidak, kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab ini pada abad ke-7 Hijriah sempat mengalami kemerosotan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka mundur di seluruh bidang aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, bahkan pada pendidikan, karena mereka meminggirkan peran bahasa Arab ini di dalam kehidupan mereka. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara sekalian, kita telah kedatangan narasumber kita, yakni salah satu santri NDM Surakarta Solo. Nah, pada kesempatan ini kita langsung akan menanyakan beliau tentang pentingnya arti dari peran bahasa Arab itu sendiri, sehingga para pemirsa, penonton bisa mengambil hikmah besar dari apa yang beliau akan sampaikan. Nah, pada kesempatan ini kita telah kedatangan salah seorang teman kita yang akan menemani kita dari awal video ini insyaallah sampai akhir, dan dia juga akan memberikan pencerahan kepada kita sedikit banyaknya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi kami telah mengatakan bahwa pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang pentingnya bahasa Arab bagi umat Islam. Nah, kita langsung akan bertanya kepada beliau. Kira-kira melihat fakta di lapangan bahwa kaum muslimin tertinggal di seluruh aspek kehidupan, di mana bahasa Arab tidak lagi dijadikan sebagai bahasa pemersatu mereka. Bahkan ada kecenderungan di akhir-akhir ini saya lihat bahwa bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa kolot, bahasa primitif, tidak pernah dilirik oleh anak muda kaum muslimin pada saat ini. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari saudara, bagaimana kedudukan dan pentingnya bahasa Arab ini bagi kaum muslimin saat ini? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi, yaitu mengenai pentingnya bahasa Arab bagi seorang muslim. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa pentingnya bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kaum muslimin sendiri, sangat penting maksudnya. Nah, ketika sesuatu itu menjadi penting, pasti ada suatu hal yang membuat sesuatu tadi itu atau bahasa Arab sendiri itu menjadi penting. Maka kita hendaknya terlebih dahulu mengetahui apa sebab-sebab yang menyebabkan bahasa Arab itu sendiri menjadi penting. Nah, oleh karena itu bahasa Arab mempunyai beberapa keutamaan tersendiri yang dimiliki. Nanti saya akan sebutkan beberapa keutamaan bahasa Arab, dan insya Allah saya jelaskan sedikit demi sedikit dari beberapa banyak keutamaan-keutamaan yang tidak bisa saya sebutkan semua. Yang pertama, kenapa kok bahasa Arab itu penting? Keutamaan pertama adalah karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, semua umat Islam pasti tahu kalau bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, maka kita sebagai seorang muslim hendaknya memahami bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena itu adalah pedoman dan petunjuk bagi kita dari segala aspek kehidupan.
bagaimana kita bisa memahami pedoman atau petunjuk tersebut kalau kita tidak bisa paham bahasanya? Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf yang 2, yaitu inna anzalnahu al-Qur'ana al-Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nah, ada ulama yang menjelaskan bahwa la'allakum ta'qilun, agar kalian mudah memahaminya, agar kalian berpikir bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang bisa dikatakan bahasa paling sempurna, bahasa yang memiliki banyak segala banyak makna yang tidak bisa dicakup oleh bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab. Nah, oleh karena itu lebih sepantasnya kalam Allah Subhanahu wa taala itu dikalamkan dengan bahasa yang paling sempurna, bahasa yang paling bisa mencakup segala makna yang akan Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena bahasa Arab akan memudahkan kita untuk memahami agama Islam. Nah, keutamaan yang kedua ini tidak jauh beda dari yang pertama, karena memudahkan kita untuk memahami agama Islam tentunya dengan memahami segala ilmu-ilmu atau ilmu-ilmu agama Islam, yaitu seperti Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia berasal dari bahasa Arab. Makanya kita itu kalau sudah memahami bahasa Arab, maka kita sudah bisa paham juga tentang agama Islam. Nah, itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin berkata, "Belajarlah atau pelajarilah oleh kalian bahasa Arab. Fa innaha, maka sesungguhnya bahasa Arab itu tadi min dinikum, adalah bagian dari agama kalian." Nah, oleh sebab itu pantas bagi seorang muslim atau pantas bagi kita semua untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Masya Allah, kalau kita sempat menyimak dan mendengar paparan materi dari Saudara Alam, bagaimana dia menyebutkan 3 keutamaan dari bahasa Arab. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahasa Arab juga memudahkan kita memahami agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah bahasa Arab bagian dari bahasa Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebenarnya masih banyak keutamaan yang dimiliki oleh bahasa Arab, namun pada kesempatan ini beliau hanya mencukupkan dengan menyebut 3 keutamaan yang dimiliki oleh bahasa Arab. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kita sangat menyadari bahwa akhir-akhir ini, bahkan sebelum kita lahir mungkin, pertanyaan ini juga pernah diungkapkan oleh orang-orang sebelum kita. Di antara pertanyaan itu adalah, kenapa Al-Quran memakai bahasa Arab? Kenapa tidak memakai bahasa Indonesia, bahasa Makassar misalnya, atau bahkan bahasa Bugis? Nah, ada apa sebenarnya, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memakai bahasa Arab untuk menurunkan sebuah kitabnya, yakni Al-Quran? Mungkin dapat dijelaskan secara gamblang dan secara singkat sehingga para pemirsa tidak kebingungan dalam memahami asumsi dan pertanyaan seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya yang dari saudara tadi, yaitu kenapa kok Al-Quran itu diturunkan pakai bahasa Arab gitu loh, nggak pakai bahasa lain? Nah, ada 2 alasan mendasar, ada 2 alasan besar kenapa Al-Quran diturunkan berbahasa Arab.
Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu lahir dan besar dan diutus sebagai nabi itu di Arab. Dia diutus sebagai nabi dan rasul kepada orang-orang Quraisy di Arab. Nah, makanya setiap rasul atau nabi itu dikirim untuk suatu kaum itu dilisani kaum dengan bahasa atau lisan kaumnya. Menjadi sesuatu yang sangat mustahil apabila Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, di Jazirah Arab, menggunakan bahasa Inggris. Mustahil untuk diterima. Nah, makanya kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Salah satu alasan besarnya adalah karena Nabi Muhammad diutus di Jazirah Arab. Alasan yang kedua, kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Karena secara penelitian hanya bahasa Arab lah yang bisa mencakup seluruh makna yang ingin diutarakan oleh Al-Quran. Maka tidak pantas ketika kalam Allah Subhanahu wa taala itu diungkapkan dengan bahasa yang tidak sempurna, maksudnya bahasa yang kurang sempurna. Maka di antara seluruh bahasa, maka dipilihlah bahasa Arab. Apabila kita ingin mengetahui bahasa Arab dan misalnya menganggap sepele, kan ada yang beranggapan bahwa bisa membaca arti dalam Al-Quran, bisa mengandalkan terjemahan gini. Nah, itu sama sekali kayak kurang berpengaruh gitu. Karena arti atau terjemahan dalam Al-Quran itu adalah suatu ungkapan umum untuk mendekatkan makna. Maka kalau kita ingin mengetahui makna itu beda sama arti. Kalau kita ingin mengetahui makna dari Al-Quran, maka kita hendaknya belajar tafsir. Banyak tafsir ulama-ulama yang bisa kita pelajari yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita hanya sekedar membaca arti, itu bisa membingungkan bagi kita. Maka itulah fungsinya tafsir, untuk menjelaskan ini maksudnya gini dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya secara pribadi dan mungkin juga bisa bisa diutarakan kepada para pemirsa atau penonton. Bagaimana pengalaman saudara sendiri ketika belajar bahasa Arab? Karena saya pribadi, saya kan juga mengambil jurusan bahasa Arab di salah satu universitas negeri tepatnya di Makassar, juga merasa berat gitu, bahwa bahasa Arab tidak semudah bahasa Inggris, kemudian bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Makanya bahasa Arab itu memang sangat memang dia seolah-olah berkomunikasi langsung dengan manusia, dengan alam semesta dan kehidupan. Maka itulah menurut saya keistimewaan yang ada di dalam bahasa Arab yang mungkin kita jarang mengetahui. Di antara keistimewaannya adalah dia memiliki pesan-pesan ilmiah, pesan-pesan sastra, kemudian memiliki pesan-pesan seruan, yakni berinteraksi langsung dengan manusia itu sendiri. Kira-kira tadi bagaimana pengalaman dari saudara Alam ini ketika belajar bahasa Arab, terutama ketika di pondok pesantren, bagaimana kita harus mempelajari nahwunya, sorabnya dengan kaidah-kaidah yang lainnya. Mungkin bisa disampaikan dan diutarakan kepada para penonton kita. Baik, pada pertanyaan selanjutnya ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang proses dan gimana menimba ilmu belajar bahasa Arab di pondok pesantren. Jujur sih, saya pertama belajar bahasa Arab itu cenderung minder karena merasa bahwa kalau dilihat dari
kalau belum diteliti secara kita merasa wah ini sangat susah ini. Saya juga pertama kali gitu. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi bagaimana perjalanan kisah saudara Alam mempelajari bahasa Arab. Awalnya dia hampir tidak percaya diri dengan rumus yang dipelajari di dalam bahasa Arab, bahkan hampir dia minder. Nah, seiring berjalannya waktu, dia mampu berinteraksi, dia mencoba mempelajari bahasa Arab step by step, mencoba menumbuhkan rasa cintanya terhadap bahasa Arab, sehingga insya Allah dengan bekal yang serba terbatas, paling tidak dia bisa berjalan seiring dengan teman-temannya yang berada di pesantren, melakukan interaksi paling tidak walaupun hanya dengan sedikit berbicara dengan bahasa Arab. Nah, kemudian yang terakhir, dan ini juga sekaligus menutup pertanyaan kita pada kesempatan ini. Pada saat ini kita mengetahui bahwa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang lebih tertarik dengan bahasa seperti Inggris, Prancis, Jerman. Nah, apa kira-kira kesan dan pesannya kepada saudara-saudara kita sehingga mereka juga tertarik dan berkeinginan kuat untuk mempelajari bahasa Arab ini? Pertama-tama saya sendiri tidak melarang bagi saudara-saudara sekalian yang berminat untuk mempelajari bahasa-bahasa seperti Inggris, Prancis, dan lain-lain. Nah, itu bukan sebagai larangan untuk mempelajari bahasa itu. Lebih pantas bagi seorang muslim itu untuk lebih cinta kepada bahasa kitab sucinya sendiri. Dan ayo kita sama-sama belajar bahasa Arab. Saya mengatakan seperti ini bukannya karena saya sudah pintar. Tidak sama sekali. Saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar bahasa Arab, masih mendalami. Saya juga masih kurang. Saya hanya ingin berbagi sedikit ilmu dan pengalaman agar memotivasi saudara-saudara dan teman-teman sekalian untuk ayo bersama-sama kita mendalami bahasa Arab untuk mempermudah memahami Al-Quran, untuk mempermudah memahami agama kita, agama Islam. Dan sekian, Assalamualaikum. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin itulah kesan dan pesan saudara kita terhadap seluruh lapisan kaula muda yang ada pada saat ini. Semoga kita bisa mencintai bahasa Arab melebihi cinta kita terhadap bahasa-bahasa yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, mungkin sampai di sinilah perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni atas segala kesalahan. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.